hum an salatihim sahun. Ciri khas yang kedua, alladzina yuraun, yang mereka suka pamer. Jadi mereka ketika berbuat apapun, terutama berbuat baik, tujuannya adalah pamer, show off, supaya dilihat oleh orang lain. Dengan imbalan bisa pujian, bisa keuntungan politik, bisa keuntungan ekonomi. Dan ciri khas yang terakhir yang kita bahas pagi ini, yaitu alladzina wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Kok nggak bisa di... Wa yamna'un dari kata mana'a, yamna'u artinya menolak. Diterjemahkan di sini, saya copy paste dari terjemahan yang resmi dari Kementerian Agama, diartikan enggan. Arti dasarnya mana'a yamna'u itu menolak. Diartikan enggan karena yang dimaksud di sini yang ditolak apa? Al-ma'un, memberi atau meminjamkan barang-barang yang sederhana tapi berguna. Jadi kalau dibilang mencegah barang berguna, bisa disalahpahami, diberi lalu tidak diterimanya. Bukan begitu. Sebaliknya, orang mau meminjam barang-barang yang sederhana tapi dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, lalu dia menolak, tidak mau menolong dengan meminjamkannya atau memberikannya. Yang contoh sederhana, kita mau tanda tangan, tidak membawa pulpen, lalu lihat teman, pinjam pulpennya sebentar dong. Itu barang sederhana dan paling berkurang tintanya sedikit, tapi dia tidak mau. Di rumah tangga mungkin ibu-ibu lupa atau tidak menyadari bahwa garamnya habis. Lalu ke tetangga minta garam dong, karena kalau mau pergi ke pasar waktunya tidak cukup gitu. Ya. Ini indikasi orang yang kikir. Jadi kita nekankan bahwa salah satu ciri khas orang munafik adalah kikir. Saya sebutkan di yang tercantum di sini, kikir itu tanda kemunafikan. Salah satu indikasi bahwa seseorang itu terjangkit kemunafikan adalah kekikiran. Dalam arti tidak mau meminjami atau memberi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, gula, palu, kapak, pensil, dan sebagainya. Ini menurut penjelasan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan al-ma'un itu membayar zakat. Baik kita mengikuti penjelasan Abdullah bin Mas'ud maupun penjelasan Ali bin Abi Thalib, ada kesamaan, yaitu kikir atau pelit. Berhenti lagi. Mohon maaf, ini apa namanya teknis, nggak mau diturun. Kenapa kikir itu menjadi tanda kemunafikan? Karena kikir itu mengandung pengertian tidak percaya kepada Allah. Bagian ini lebih bisa.
Rasulullah mengatakan, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Kikir dan iman itu tidak mungkin berkumpul di hati seseorang selamanya. Selamanya. Jadi ibaratnya misalnya gelas ini, kalau diisi air, maka minyak akan tersisih. Tapi sebaliknya kalau diisi minyak, maka air yang tersisih. Mungkin tidak begitu tepat ya. Lebih gampangnya, wadah ini hanya mempunyai kapasitas 1. Kalau di situ diisi iman, maka kikir akan minggir dari situ. Tapi kalau kikir itu masuk, maka iman keluar dari situ. Kikir di sini, istilah yang dipakai oleh Rasulullah adalah asyuh. Apa bedanya asyuhu dan al-bukhlu? Bakhil. Bakhil dan syuh. Kalau syuh itu yang ada di pikiran, yang ada di hati. Tapi kalau kikir, bakhil itu actionnya. Tidak mau memberi, itu bakhil. Pikirannya tidak ingin memberi atau keberatan memberi, itu namanya syuh. Makanya karena yang dibanding di sini adalah iman. Iman itu tataran keyakinan di dalam hati seseorang, maka yang dibandingkannya adalah kondisi hati yang tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Jadi itu namanya asyuh. Kenapa asyuh itu tidak bisa bergabung dengan keimanan? Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita mempercayai Allah itu satu paket. Satu paket yang kita pelajari sehari-hari itu ya beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kitabnya, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada kitabnya, di dalam kitabnya, di Al-Quran itu disebutkan bahwa yang membagi-bagi rizki itu Allah. Ada di antara kalian yang diberi rizki banyak, ada yang sedikit. Dan rizki itu bisa berupa harta, bisa berupa yang lain. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ada manusia yang diberi lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Tujuannya apa? Antara lain supaya mereka bisa tukar-menukar. Ini ada di Al-Quran, misalnya, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Apakah mereka, orang-orang kafir itu yang membagi-bagi rahmat Allah? Kamilah Allah yang membagi kehidupan. Kehidupan di situ maka kata ma'isyah. Ma'isyah itu biasanya penghasilan yang dipakai untuk mendukung kehidupan. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka dengan cara sebagian kami tinggikan dari yang lain. Liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhriyah, supaya sebagian bisa memanfaatkan sebagian yang lain. Jadi kalau ada seseorang mempunyai kelebihan, itu artinya tugas. Allah menugasi orang yang mempunyai kelebihan untuk membantu yang kurang. Kalau Allah memberi seseorang kelebihan dalam ilmu, maka Allah menugasi dia untuk berbagi ilmunya kepada yang kurang berilmu. Kalau Allah memberi seseorang itu kekuatan fisik yang lebih banyak, maka dia ditugasi oleh Allah menolong
yang lemah. Jadi misalnya ketika kita berada di tempat umum, di situ ada tempat duduk yang muda duduk. Ada orang tua yang tidak kuat berdiri lama. Yang muda ini kan diberi kekuatan lebih dibanding yang tua. Maka yang muda yang punya kekuatan lebih menolong yang tua memberi tempat duduk. Begitu pula secara ekonomi, Allah memberi beberapa orang itu punya kelebihan rezeki berupa harta. Supaya apa? Supaya harta yang berlebih ini digunakan untuk mempekerjakan yang kurang rezekinya. Ya, lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya itu untuk mempekerjakan. Kalau yang dipekerjakan itu memang tidak mampu bekerja karena lumpuh atau karena sakit atau karena terlalu tua dan sebagainya, maka tidak pada tempatnya untuk dipekerjakan tetapi diberi sedekah, diberi zakat. Jadi kalau ada orang mempunyai kelebihan harta disimpan, itu berarti dia tidak melaksanakan tugas menolong yang miskin, menolong yang kurang hartanya dengan cara employment. Jadi konsep dalam Islam itu, employment itu harus terjadi dengan Allah mendorong jangan dibiarkan idle, jangan dibiarkan nganggur. Kalau kalian menyimpan hartamu nganggur, maka hartamu itu nanti akan diwujudkan logam yang panas dan dikalungkan kepada orang-orang yang tidak mau itu. Atau harta yang disimpan itu yang nganggur nanti akan menjadi setrika yang panas disetrikakan kepada orang yang menyimpan. Jadi tidak boleh ada harta nganggur supaya terjadi employment. Nah, kalau ternyata tidak ada yang bisa diemploy atau memang tidak punya kemampuan, tapi hartanya lebih, ya disedekahkan saja, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Makanya orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah orang-orang yang bukan malas. Fakir miskin itu bukan malas. Fakir dan miskin itu orang yang bekerja tetapi penghasilannya kurang dari yang dibutuhkan. Kalau kurangnya sedikit disebut miskin. Tapi kurangnya kalau banyak, gap antara kebutuhan dan penghasilan itu terlalu banyak, itu disebut fakir. Jadi zakat itu tidak untuk orang-orang malas, tapi untuk orang-orang yang sudah berusaha tetapi maksimum yang dia peroleh tidak cukup. Orang yang sakit tidak bisa bekerja, kita kasih. Dia kan tidak bekerja bukan karena malas, tapi karena keadaannya tidak memungkinkan. Ya, tempoh hari kita bahas orang miskin itu bisa disebabkan oleh keadaan alamiah atau natural cause, sebab-sebab yang sifatnya nature, misalnya begitu lahir dia idiot, atau dia asalnya cerdas, kemudian dia konsumsi obat atau anestesi keliru, berlebihan dan sebagainya, terus menjadi bodoh, idiot. Dia tidak bisa bekerja. Nah, itu natural. Tapi bisa kemiskinan itu karena struktur ekonomi. Struktur ekonomi kita ini menyebabkan sulit bagi para petani yang tidak mempunyai lahan luas untuk menjadi kaya. Kalau orang di desa dulu kaya, tapi sekarang miskin karena value produk mereka itu makin hari makin menurun. Kalau dulu 1 kilogram beras bisa dipakai untuk beli baju
mungkin 1, 2, atau bahkan 3. Tapi sekarang untuk membeli satu baju itu harus menjual beberapa kilogram beras. Jadi value-nya petani itu turun karena struktur ekonomi kita menuntut seperti itu atau menyebabkan seperti itu. Apakah itu salah kita atau bukan? Tergantung. Kalau niatnya jahat ya salah kita. Tapi kadang-kadang niatnya baik, tetapi kemudian hasilnya tidak baik. Itu namanya mismanagement. Bukan wrong management, tetapi mismanagement. Dikelola dengan tujuannya baik. Tapi kemudian ternyata hasilnya kasihan bagi para petani. Bisa juga kemiskinan itu dikarenakan culture, budaya. Ada daerah-daerah yang misalnya yang bekerja itu istrinya, suaminya itu tidak bekerja, hanya adu ayam misalnya, atau berjudi dan sebagainya. Nah itu laki-laki ini mungkin karena termanjakan kemudian menjadi miskin. Nah, ya intinya adalah bahwa kalau kita mempunyai kelebihan, mesti kita berbagi. Kelebihan itu terutama di bidang materi, apakah uang atau keterampilan dan sebagainya yang bisa diuangkan. Kalau orang beriman, meyakini bahwa Allah itu menjamin rezeki bagi setiap orang. Satu. Kedua, bahwa kalau seseorang itu bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Nah, ada ayat yang menunjukkan bahwa gampang Allah melipat gandakan pahala, dari 1 menjadi 700 itu gampang. 1 menjadi 700 gampang. Kita itu kalau berpikir abstrak sulit. Dikasih contoh yang konkret. Coba deh kamu tanam padi, 1 butir padi, kamu tanam. Nanti yang membuat tumbuh itu Allah. Asal kamu taruh di tempat yang airnya cukup, sinar matahari cukup, nanti akan tumbuh, dan nanti buahnya akan menjadi beratus-ratus biji beras, biji padi. Itu gampang, kamu hanya nanam gitu aja, Allah yang menumbuhkan. Nah, itu bahwa Allah melipat gandakan pahala itu gampang. Yang ketiga, bahwa Allah mengatakan bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kamu bersedekah apapun pasti diganti oleh Allah. Pasti diganti. Orang yang tidak beriman ragu-ragu janji-janji Allah tadi. Ragu-ragu, loh aku sebentar lagi pensiun. Kalau aku tidak punya tabungan, aku makan apa nanti? Aku makan apa nanti? Sekarang penghasilanku 10 juta. Nanti begitu pensiun, aku hanya dapat 2 juta. Kebutuhanku sehari-hari selama ini 10 juta. Jadi ada defisit 8 juta. Maka harus saya mempunyai tabungan sebanyak ini. Gitu. Nah, orang itu karena ketakutan masa depan, ya, takut kesulitan atau takut miskin di masa depan, maka orang itu cenderungnya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagai tabungan, sebagai cadangan. Terus kalau ada kebutuhan bantuan, dia keep, dia tahan karena takut, loh kalau ini aku kasih berarti kurang. Kalau kurang, ini cadanganku ini cukup untuk 5 tahun. Maka kalau saya berikan nanti berkurang, menjadi kurang dari 5 tahun. Dia tidak sadar bahwa emangnya dia masih hidup 5 tahun lagi. Jadi dia mencadangkan hartanya untuk 5 tahun, padahal bisa jadi minggu depan dia meninggal. Dan dia tidak meyakini janji Allah bahwa kalau kita bersedekah nanti diganti oleh Allah. Dan kalau Allah ganti itu berlipat-lipat. Dia nggak percaya. Maka kecenderungan seperti itu, sebagaimana ayat yang tercantum di depan kita,
Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakan, seandainya kalian itu memiliki cadangan-cadangan rahmat Allah. Khazain itu perbendaharaan atau gudang rahmatnya Allah. Kalau kita konkretkan misalnya harta bermiliar-miliar. Idzal la amsaktum, lalu kalian itu hold, amsaka itu hold, menahan. Kalian tahan. Tidak kalian gunakan untuk membeli atau apalagi memberi. Membeli saja itu sayang. Orang yang pelit itu membeli untuk dirinya sendiri aja kadang-kadang sayang. Lebih sayang duitnya daripada badannya. Khasyatan infaq, karena takut dia menjadi tidak bisa belanja di masa depan, artinya dia menjadi miskin. Wa kanal insanu qaturo. Manusia memang berpotensi untuk kikir. Potensi. Hati-hati dengan potensi. Kenapa ada potensi? Karena manusia itu bisa berpikir masa depan. Bandingkan dengan sapi. Sapi tidak bisa berpikir masa depan. Maka kalau di depannya ada makanan, ya udah. Kalau dia butuh makan, ya habisin aja. Tapi karena manusia bisa berpikir tentang masa depan, dia bisa perhitungkan, ini cadangan aku berada di sini selama sekian hari, cadangannya hanya ini, maka ini harus bisa dipakai untuk selama saya di sini. Terus dia makannya dibagi, ya, sedikit supaya bisa bertahan. Nah, itu bawaan manusia bisa memperkirakan di masa akan datang, bukan mengetahui ya, tapi memperkirakan di masa depan, maka dia bisa memperhitungkan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Terus kalau itu berkaitan dengan harta, dia lalu menghemat. Nah, menghemat itu bagus, tapi kalau menghematnya berlebihan itu namanya kikir. Ya, menghemat yang sedang itu bagus, tapi kalau berlebihan itu namanya kikir. Nah, kikir itu seringkali dibayang-bayangi oleh ketakutan di masa yang akan datang. Ketakutan itu adalah disebabkan tidak adanya atau kurangnya iman. Iman itu adalah keyakinan. Kalau dia ragu-ragu, maka dia tidak atau kurang beriman. Bisa juga orang kikir itu dikarenakan terlalu cinta harta. Digambarkan oleh Allah, orang yang cinta harta itu, kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Nah, ini berarti address-nya, alamatnya adalah kepada orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit itu indikasinya antara lain tidak mau merawat anak yatim, tidak mau bersedekah untuk anak yatim, dan sebagainya. Dan tidak mau menganjurkan memberi makan untuk orang miskin. Menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Menganjurkan orang lain untuk tolong dong orang itu miskin, kamu beri makan, itu saja tidak mau, apalagi kalau itu menggunakan duitnya sendiri. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan harta warisan dengan dicampur. Seringkali orang warisan itu dibaginya dengan cara tidak adil, berarti ada hak orang lain yang masuk. Maka kalau ada hak orang lain yang dimasukkan ke dalam kepemilikannya sendiri, itu namanya makan harta waris tercampur dengan yang tidak halal. Intinya apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu mencintai harta secara berlebihan. Nah, karena mencintai harta berlebihan, maka
mengetahui angka, misalnya depositoku ada 10 miliar. Angka 10 miliar itu dia bangga. Dia lebih bangga dengan angka itu daripada menggunakan hartanya. Wah, nanti kalau aku pakai 100.000 berarti kurang dari 10 miliar. Padahal apa artinya angka itu? Jadi kita mesti berusaha untuk membuat diri kita manfaat, harta kita juga bermanfaat, dan kita mesti meyakini bahwa kalau kita bersedekah, maka Allah akan mengganti, pasti akan mengganti. Nah, kalau tidak ada keyakinan itu, maka orang cenderung untuk miskin. Kikir itu bisa membahayakan, bisa menghasilkan beberapa bahaya. Antara lain, orang miskin itu bisa terdorong untuk membunuh anaknya sendiri. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Di dalam Al-Quran ada dua versi. Yang versi pertama ini, yang kita lihat di depan kita. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ada ayat yang lain, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau di ayat ini, khasyata imlaq, takut miskin. Tapi kalau min imlaq, jangan kamu bunuh anakmu karena kemiskinan. Apa bedanya itu? Jangan kamu bunuh anakmu karena kemiskinan. Berarti saat dia membunuh, dia dalam keadaan miskin. Karena dia miskin, dia merasa tidak ada dana untuk membiayai anak ini, maka anak itu dibunuh. Tapi kalau yang ayat ini, khasyata imlaq, takut miskin. Berarti saat itu belum miskin. Tapi dia khawatir, ini aku untuk anak 3 ini aja sudah pas-pasan. Kalau ada anak 1 lagi, makin kurang ini. Nah, itu takut kemiskinannya datang di masa yang akan datang. Dua-duanya tidak boleh. Jadi jangan membunuh anak karena miskin atau takut miskin. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak, masih banyak. Di negara-negara lain itu sering terjadi begitu. Ya, mungkin juga di negara kita ada seperti itu, cuma caranya itu begitu begitu canggih sehingga ya canggih itu maksud saya itu bukan dengan suatu taktik yang tidak kentara bahwa dia membunuh. Allah menjamin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka. Kami yang akan memberi masa depan, karena tadi membunuhnya kan karena takut miskin di masa yang akan datang. Maka Allah mengatakannya, kami akan memberi rezeki kepada mereka dulu, wa iyyakum, dan juga kalian. Jadi jangan pernah takut karena anak. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah suatu kesalahan yang besar. Ada orang-orang yang kadang-kadang keliru pemahamannya. Kebalikan dari ini. Sudah punya anak 4. Miskin atau bisnisnya itu kurang lancar. Begitu lahir anak yang kelima, bisnisnya menjadi lancar. Wah, bisnisnya lancar, menjadi kaya dan sebagainya. Lalu dia menganggap anak ini yang membawa keberuntungan. Dan itu orang Islam. Saya memberi penjelasan sulit sekali, karena kalau saya ngomong baru 1 patah kata, dia sudah menjawab 10 patah kata. Jadi, aduh ini gimana ini? Itu bisa musyrik Pak gitu. Karena dia meyakini bahwa anak inilah yang membawa rezeki. Akibatnya anak ini dimanjakan sekali. Saya kasih gambaran pemanjaannya. Anak itu dikirim ke pesantren untuk menghafal Quran. Menghafal Quran.
Terus karena dia memanjakan anak ini, dia sayang kalau anak ini tidak makan yang kesukaannya. Kebetulan anak ini kesukaannya McD. Seminggu bisa 2 atau 3 kali dikirim McD. Kemudian dia tidak enak kalau memberi McD hanya kepada anaknya. Seluruh santri dibelikan. Jadi kalau datang membawa McD, itu dihitung santrinya berapa, semua dikasih. Saking kayanya, dan dia merasa bahwa ini yang membawa keberuntungan. Terus tidak tega, anaknya di pesantren tidur di lantai. Dia bikin tempat tidur. Dibikin seluruh santrinya berapa, semua dibuatkan. Itu memanjakan, dan karena anak ini dimanjakan, akhirnya Masya Allah, anak ini hafal Al-Quran tetapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Qurannya. Nah, jadi dimulai dari kesalahpahaman, dia tidak paham bahwa yang memberi rizki Allah, tetapi dia menganggap anak ini yang mendatangkan rizki. Nahnu narzuquhum, kami yang memberi rizki. Tapi dia menganggap bahwa anak ini yang membawa rizki. Masya Allah. Jadi itu contoh yang tidak baik. Saya hanya ingin mengajak, udahlah kita yakini bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Kalaupun kita pensiun, orang seringkali salah hitung. Dia menganggap dulu sebelum pensiun penghasilannya 10 juta. Setelah pensiun tinggal 2 juta. Dia tidak nyadar bahwa 10 juta itu dengan dia mengalokasikan waktu 8 jam di kantor, transportasinya bisa 2 jam, 10 jam. Terus belum tenaganya. Tapi begitu pensiun, dia dapat hanya 2 juta. Tetapi for nothing. Dia tidak bekerja apapun, tidak membelanjakan waktu apapun, berapapun, dia udah dapat 2 juta. Kan tidak bekerja sudah dapat 2 juta. Kan lebih banyak dibanding dengan 10 jam dapat 10 juta. Kalau dia memang menggunakan waktunya dengan baik, maka ketika dia bekerja itu latihan. Makin senior dia, keterampilannya, pengetahuannya makin banyak, maka value dia, pribadi dia itu menjadi tinggi. Pensiun yang minta tenaga dia banyak. Minta, Pak jadi konsultan di tempat saya. Terus kalau toh misalnya polisi, ya, Pak jaga keamanan di tempat kami. Karena kalau dia polisi, dia punya koneksi dengan teman-temannya, dia bisa mengatur keamanan itu. Ya. Antara lain polisi itu kan karena bidangnya itu keamanan, lalu terus bikin perusahaan untuk merekrut satpam. Nah, itu misalnya semacam itu. Jadi kalau kita itu bekerja dengan baik, bekerja itu tidak hanya sekedar untuk cari duit, tapi juga untuk meningkatkan keterampilan, lebih-lebih untuk menolong orang lain, maka makin senior kita, nilai kita itu maka makin baik, maka ketika pensiun, yang minta kita sebagai penasehat kah atau yang lain, itu akan banyak. Tapi kalau orang yang malas begitu pensiun, ya dia tidak berguna. Tapi masih juga tidak perlu takut, karena begitu seseorang itu pensiun, anaknya itu sudah mulai produktif. Karena anaknya sudah mulai produktif, Allah menimbulkan rasa kasih sayang di anaknya, lalu anak-anak itu mau menyantuni orang tua. Ya, ketersediaan anak menyantuni orang tua itu yang membangkitkan di hatinya adalah Allah. Nah, itu salah satu wujud dari janji Allah untuk mencukupi rizki bagi kita manusia. Saya kira sementara begitu 2 menit lagi syuruk supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ya, skip. Silakan. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lebih dari Pak Taka ini. Dia hidup di keluarga, dia menjadi pasangan dari orang lain yang keluarganya itu kikir. Dan itu kikir itu seluruh keluarga. Nah, kita kalau ingin mengatasi itu, caranya dicari sebabnya. Problem solving, cara menyelesaikan problem, masalah. Masalahnya adalah kikir. Nah, kalau kita mempunyai menghadapi problem semacam ini, kita runut apa sih yang menyebabkan itu. Maka kalau kita ingin mengatasi kikir, ya sebabnya itu yang diatasi. Seperti Pak Taka sebagai dokter, seorang pusing. Apakah mesti dikasih obat yang sama? Tidak dong. Dilihat pusingnya karena apa? Apakah karena kurang minum? Apa karena otot-ototnya terlalu kaku? Apa karena kurang tidur? Apa karena terlalu banyak problem misalnya? Nah, itu mengatasinya ini yang diatasi. Begitu juga perusahaan. Perusahaan kalau dia kok kesulitan, dicek apakah karena karyawannya yang tidak becus, apa karena mengatur keuangannya yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, ini saya tadi kemukakan, intinya adalah pada keimanan. Jadi kalau kita ingin mengatasi kekikiran, nomor satu dikuatkan keimanan. Nah, menguatkan keimanan itu tidak gampang. Tidak gampang. Butuh waktu bertahun-tahun. Insya Allah apa yang saya bicarakan, topik apapun yang saya bicarakan, insya Allah ujung-ujungnya adalah memperkuat iman. Nah, ujung-ujungnya memperkuat iman. Nah, ini seperti kekikiran. Kikir itu tanda kemunafikan karena apa? Lemahnya iman. Tidak ada keyakinan bahwa Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Tidak yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, yang Maha Memberi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mesti dibina keimanannya, dimulai dengan memperkenalkan Allah. Memperkenalkan Allah itu, ini kalau bahasanya orang tasawuf keren, tapi abstrak. Mengenal Allah itu bahasa tasawufnya ma'rifat. Kalau saya menyebut ma'rifat, apaan itu? Ya, kenal Allah lah. Karena tidak kenal Allah, maka tidak yakin akan kekuasaan Allah. Mengenali Allah itu melalui kita pelajari karakternya Allah. Nah, karakternya Allah itu misalnya begini. Kalau Allah punya karakter tertentu, maka apapun yang dilakukan oleh Allah itu ada jejak karakter tadi. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Maka Allah menciptakan apapun, di situ ada jejak kasih sayangnya. Misalnya Allah membuat air. Allah membuat air itu jumlahnya tidak banyak sebanyak oksigen. Kenapa tidak banyak? Ya karena Allah sayang sama manusia. Karena
Kalau air itu disediakan sama banyaknya dengan oksigen, kita nggak bisa hidup. Oksigen itu begitu melimpah, kita tidak perlu mencari oksigen, oksigen yang mencari kita. Kita nanti ditenggelamkan oleh air. Jangan banyak-banyak. Terus untuk mengambil air yang bersih harus ada effort, harus ada usaha. Menggali sumur dan sebagainya. Itu kasih sayang Allah. Karena apa? Kalau kamu nggak bergerak, cepat mati kamu. Jadi kamu harus rajin bergerak. We are born to move. Kita itu dilahirkan untuk bergerak. Jangan malas, cepat mati. Nah, dibuat oleh Allah sedikit. Dan misalnya lagi, Allah kalau memberi banyak itu berarti penting. Kalau Allah memberi sedikit berarti tidak penting. Contoh besi. Besi dan emas mana lebih penting? Tanpa besi kita nggak bisa hidup. Besi dalam arti Fe ya. Badan kita ini kan butuh zat besi. Tanpa zat besi mati kita. Tapi kalau emas, seumur hidup kita nggak ketemu emas nggak apa-apa. Berarti besi lebih penting daripada emas. Tapi kenapa orang justru nguber-nguber emas? Oh, itu kan pikirannya terbalik gitu loh. Gimana? Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya, dia mungkin oh ya. Ya, mungkin kalau Pak Sutami bukan karena itu, karena Pak Sutami nggak mau korupsi. Beda sebabnya kalau Pak Sutami. Nggak, saya kasih contoh ya. Ini Pak Adi sering pergi ke luar negeri. Saya kalau pergi ke luar negeri kan sering kali rombongan. Nah, di antara rombongan itu ada teman-teman yang tidak biasa pegang dolar. Bangga sekali. Terus ketika sampai di Amerika atau di Eropa, lapar. Kalau mau makan, kalkulator itu dibawa kemana-mana. Jadi ini pisang emas di Jerman, saya lihat itu 3 biji begini, itu 1 euro. Masya Allah. 3 biji 1 euro. Itu itu dihitung kalkulator nggak jadi makan. Nggak jadi makan. Aku kepengen pulang nanti bawa dolar. Jadi supaya bekalku sisa. Terus dia masuk angin. Iyalah, itu kikir pada diri sendiri. Itu disebabkan oleh hubbud dunya, cinta pada harta. Karena cinta pada harta menyebabkan dia menjadi kikir pada diri sendiri. Kalau contohnya Pak Sutami, insya Allah Pak Sutami bukan karena kikir. Ya karena orang zaman dulu kan nggak suka korupsi. Menteri-menteri nggak punya sepatu yang baik itu biasa dulu. Ya kalau sekarang nggak ada tuh, nggak ada Pak ya. Ya, jadi kikir itu termasuk kikir pada diri sendiri, dan kikir tidak mau bersedekah sebenarnya juga kikir pada diri sendiri. Coba dilihat di surat Muhammad. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Surat Muhammad ayat terakhir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalian itu yang membutuhkan. Di surat Muhammad ayat terakhir ayat 38. Faminkum mayyabkhal, di antara kalian ada orang yang kikir. Wa mayyabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir, dia sebenarnya kikir pada diri sendiri. Sebenarnya saya menyiapkan slide ini sampai ke bagaimana cara menyingkirkan rasa miskin. Apa perasaan miskin itu gimana? Itu ada beberapa langkah, tapi saya melihat jam tadi sudah mendekati suruk, jadi saya berhenti. Mohon maaf. Ada lagi pertanyaan? Di chat, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, mohon tanya,
bagaimana dengan dana yang dikelola masjid yang sebagian besar adalah dana dari jemaah masjid juga? Apakah boleh ditahan sebagian sebagai dana cadangan untuk kebutuhan mendadak seperti pembangunan masjid dan selain sebagainya? Di masjid saya di Kebayoran Lama ada perdebatan sengit. Sebagian umat mengatakan dana tersebut harus dibagi habis sebagai zakat dan infak untuk fakir miskin di sekitar masjid. Tapi pengelola masjid mengatakan sebagian dana disimpan untuk cadangan. Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Pak Endi. Terima kasih. Cadangan itu termasuk yang boleh dilakukan. Cuma cadangan mesti wajar. Nah, jadi kita boleh nggak punya cadangan? Oh boleh. Salah satu ciri khas manusia itu kan membuat cadangan. Kenapa membuat cadangan? Karena itu tadi bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Saya yakin bapak-bapak yang ada di masjid ini di rumah punya cadangan beras atau makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Nah, bukan hanya itu. Di cash atau di bank atau berupa emas disimpan untuk cadangan. Nah, cadangan itu sangat relatif. Seberapa banyak kita boleh mencadangkan. Nah, ini juga berlaku baik orang per orang maupun organisasi. Ya, orang per orang, kalau ada ulama yang berpendapat bahwa cadangan itu 1 bulan cukup lah. Kalau lebih dari 1 bulan itu berlebihan. Ada yang mengatakan kalau tidak salah Imam Syafi'i menganggap 1 tahun boleh. Ya, cadangan sampai dengan 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu berlebihan. Maka kalau orang membuat cadangan untuk cucu ke-7, itu sudah keterlaluan. Ya, keterlaluan. Belum tentu dia punya cucu kok. Ya, jadi, nah masjid itu organisasi. Masjid punya perencanaan. Kalau misalnya masjid itu terlalu kecil, ini butuh perluasan. Untuk perluasan butuh dana sekian. Lalu kemudian saldonya itu disimpan untuk ditambah-tambah lagi supaya bisa memperluas. Maka itu tidak apa-apa. Ya. Ini kan meniru seperti di Jogokaryan, Jogja. Itu saldo habis. Pokoknya dinolkan. Ya idealnya begitu. Tetapi kan tidak selalu bisa begitu. Kasus per kasus. Di masjid kita di Syuhada ini insya Allah saldonya tidak banyak. Enggak banyak Pak ya. Karena tidak ada apa? Oh gitu. Ya cadangannya tidak banyak. Kalau toh ada, itu sudah ada alokasi yang sudah diperhitungkan. Seperti yayasan saya. Saya mengelola ada pesantren di Semarang, ada di Jakarta. Saya mau bicara yang di Semarang. Di Semarang itu baik putra maupun putri, terutama yang putra, begitu masuk makan dijamin pesantren. Tidak usah bayar, tidak usah ditanya miskin atau kaya. Orang kaya pun makannya dijamin. Terus duitnya dari mana? Ya dari orang-orang yang kepingin ikut partisipasi andil, ingin dapat pahala aja gitu. Jadi orang-orang ngasih. Nah terus ada cadangan nggak? Ada. Karena anak-anak ini di samping menghafal Al-Quran juga sekolah. Kalau tidak ada cadangan, saya khawatir kalau saya mati, cadangan habis, tutup itu pesantren. Jadi, tapi cadangannya juga nggak banyak. Cadangannya paling hanya cukup untuk 6 bulan. 6 bulan itu terlalu kecil lah kalau untuk jaminan anak-anak makan itu. Ya. Jadi relatif, Pak, ini Pak Endi ya. Ya relatif. Jadi kalau cadangan itu berlebihan, saya dengar di Jakarta Timur ini ada masjid yang waktu itu cadangannya lebih dari 3 miliar. Bahkan ada beberapa tahun kemudian ada yang nyeletuk
Sekarang 10 miliar ada kali. Karena masjid itu besar, ruang serbagunanya cukup untuk 1.000 orang. Tempat parkirnya 2 lapangan bola. Jadi pantas kalau punya cadangan miliaran, tetapi beli karpet pun susah. Ya, kan pengurus itu kan ada pembina, ada pengurus. Pengurus itu yang ngurusi sehari-hari, mau beli karpet, sudah rapat, disetujui, karpet ganti. Duit dikuasai oleh pembina. Lalu minta kepada pembina, itu masih bisa, masih layak. Tidak jadi beli. Nah, pengurus merasa ini udah banyak, sudah tidak layak lah. Dengan catatan pembinanya jarang ke masjid. Terus itu lalu pengurus mengumumkan, jamaah siapa yang mau ganti karpet. Bukan siapa yang mau urun. Siapa yang mau ganti karpet. Terus ada 2 orang, kami berdua mau ganti. Lalu tidak ngasih duit, langsung aja karpet. Ganti. Pembinanya lihat, loh kok ada sumbangan kok tidak lewat pembina? Masya Allah. Lalu jamaah itu bertanya pada saya, yang dosa siapa itu? Ya, yang pelit itu, yang pelit itu. Ya, jadi ini jawabannya tidak bisa terlalu eksplisit tepat karena banyak relativitas di situ. Ya, relatif tergantung organisasinya, tergantung masjidnya, tergantung rencananya, tergantung alokasinya untuk apa saja. Kalau seperti masjid kita di sini ini kan ada juga alokasi untuk setiap bulan menyantuni anak yatim dan sebagainya. Nah itu kan harus ada cadangan. Nah, cadangannya yang banyak di Suhada ini hanya untuk itu. Ya, benar kan? Ada lagi? Kalau nggak ada, ini kita cukupkan sekian. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak banyak yang kita bahas hari ini. Kadang-kadang tidak banyak itu ada baiknya supaya pesannya itu jelas. Dan saya ingin bertanya, kira-kira yang kita bahas tadi baik atau buruk, Pak? Baik. Ada yang salah? Tidak ada. Kalau kita sepakat bahwa yang kita bahas tadi baik, bukan saya tidak bermaksud minta dipuji. Kalau ini baik, ayo kita komitmen mulai saat ini. Saya akan mengikis rasa pikir di hatiku. Ya, kalau ada kesepakatan yang kita bahas tadi bagus, jangan ditunda. Sekarang, jangan besok. Karena kita pulang nanti di perjalanan aja udah lupa itu. Udah lupa. Ya, saya sekarang komit untuk tidak pelit. Saya meyakini bahwa Allah menjamin rezekiku. Makin banyak aku bersedekah, insya Allah makin mudah hidupku, makin gampang rezekiku. Ya, kalau kita percaya kepada Allah, kita yakin Al-Quran. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ya, orang yang beriman kepada Allah, mengakui kebaikan dan mau bersedekah, maka kami akan memudahkan dia ke kehidupan yang mudah. Ya, akan difasilitasi oleh Allah untuk hidup mudah. Ini kita pegang. Jadi makin banyak kita bersedekah, insya Allah hidup kita makin baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan memantapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.